memahami satu nas firman Tuhan yang kita renungkan dan kita pahami, dan bukan hanya kita pahami dalam kehidupan kita, tapi harus kita lakukan dalam sepanjang aspek kehidupan kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita satukan hati kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat setiap anugerah dan penyertaan yang Tuhan berikan kepada kami. Dan pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Biarlah ketika kami mendengarkan firman Tuhan, Engkau hadir dalam hati kami, menguasai setiap pemikiran kami, perkataan kami, tingkah laku kami. Biarlah itu semua adalah berdasarkan dengan kebenaran firman Tuhan yang boleh kami tunjukkan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman Tuhan dengan ucapan syukur. Amin. Bila Bapak Ibu Saudaraku, kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kita sama-sama memahami nas Alkitab yang berdasarkan Almanak Gereja Metodis Indonesia. Kalau kita lihat dalam Almanak, ada dalam kitab Perjanjian Lama dan kitab Perjanjian Baru. Tapi saya akan memahami dan kita akan renungkan dalam kitab Perjanjian Lama, dalam kitab Kejadian pasal 18 ayat 1 sampai dengan ayat ke-15. Dari kitab Kejadian 18 ayat 1 sampai dengan 15, Bapak Ibu Saudaraku yang ada di rumah dan bersama-sama dengan kami pada saat ini, kita akan memahami dan kita akan ikuti dalam pembacaan nas Alkitab kita pada hari ini. Saya akan membacakannya untuk kita semua, Bapak Ibu Saudaraku. Beginilah bunyi firman Tuhan. Allah mengulangi menjanjikan seorang anak laki-laki kepada Abraham. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon terbantin di Mamre, sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Sudah dilihatnya mereka, ia berlari dari pintu kemahnya menyongsong mereka. Lalu sujudlah ia sampai ke tanah, serta berkata, Tuanku, jika aku telah mendapat kasih Tuanku, janganlah kiranya lampaui hambamu ini. Biarlah diambil air sedikit, basuhlah kakimu, dan duduklah beristirahat di bawah pohon ini. Biarlah aku ambil sepotong roti, supaya tuan-tuan segar kembali. Kemudian bolehlah Tuan meneruskan perjalanannya, sebab tuan-tuan telah datang ke tempat hambamu ini. Jawab mereka, perbuatlah seperti yang kau katakan itu. Lalu Abraham segera pergi ke kemah mendapatkan Sarah, serta berkata, segeralah ambil 3 sukat tepung yang terbaik, ramasalah itu dan buatlah roti bundar. Lalu berlarilah Abraham kepada lembu sapinya. Ia mengambil seekor anak lembu yang empuk dan baik dagingnya, dan memberikannya kepada seorang bujangannya. Lalu orang ini segera mengelolanya. Kemudian diambilnya dadi dan susu, serta anak lembu yang telah diolah itu. Lalu dihidangkannya di depan orang-orang itu, dan ia berdiri di dekat mereka di bawah pohon itu, sedang mereka makan. Lalu kata mereka kepadanya, di manakah Sarah istrimu? Jawabnya, di sana, di dalam kemah. Lalu firman-Nya, sungguhnya aku akan kembali tahun depan, mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki. Dan Sarah mendengarkan pada pintu kemah yang di belakangnya. Adapun Abraham dan Sarah telah tua, dan lanjut umurnya, dan Sarah telah mati haid. Jadi tertawalah Sarah dalam hatinya, katanya, akan berahikah aku setelah aku sudah layu, sedangkan tuanku sudah tua? Lalu berkatalah Tuhan kepada Abraham, mengapakah Sarah tertawa dan berkata, sungguhkah aku akan melahirkan anak, sedangkan aku telah tua? Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Pada waktu yang telah ditetapkan itu, tahun depan aku akan kembali mendapatkan engkau.
Pada waktu itulah Sarah mempunyai seorang anak laki-laki. Lalu Sarah menyangkal katanya, "Aku tidak tertawa, sebab ia takut." Tapi Tuhan berfirman, "Tidak, memang engkau tertawa." Sekian jauh pembacaan firman Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku yang berkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Adapun tema yang saya berikan pada minggu ini, waktu Tuhan pasti dan terbaik. Waktu Tuhan pasti dan terbaik, saudaraku. Saudaraku, jika ada pertanyaan yang ditanyakan kepada kita, siapakah Bapak orang beriman? Atau siapakah Bapak orang percaya? Nah, ketika pertanyaan itu, saudaraku, ditanyakan kepada kita tentu tahu jawabannya. Ya. Siapakah Bapak orang beriman? Siapakah Bapak orang yang percaya? Tentu adalah Abraham, Bapak Ibu. Dan kita semua tahu istilah itu. Kita semua tahu sebutan itu yang dilekatkan oleh Abraham dalam sebuah pemahaman dalam kehidupan kita. Karena istilah itu sudah melekat di dalam diri Abraham, dan itulah semua muncul dari apa yang ia lakukan, saudaraku. Artinya, saudaraku, segala sesuatu yang kita lakukan akan memunculkan sebuah istilah-istilah yang akan melekat dalam diri kita. Contoh, saudaraku, kalau kita lihat dalam kehidupan Yudas Iskariot, dia dikenal oleh semua orang sebagai pengkhianat. Mengapa? Karena dari apa yang ia lakukan dalam kehidupannya, saudaraku. Yang artinya, saudaraku, bagaimana Abraham menunjukkan ia sebagai orang percaya, dia sebagai orang yang beriman dari apa yang ia lakukan. Saudaraku, ini menceritakan kehidupan Abraham sebagai bapak orang percaya. Pada saat itu kehidupan Abraham berada pada masa berpindah-pindah, saudaraku, ya, atau dikenal dengan istilah nomaden. Ya. Pada saat itu belum ada perumahan, Bapak Ibu, ya, belum ada perumahan, ya, belum ada apartemen, ya, belum ada, ya, tempat penginapan yang tetap atau rumah yang tetap, saudaraku. Abraham hidupnya berpindah-pindah. Kehidupan mereka dihidupi dengan berternak, saudaraku. Dan secara berpindah-pindah mereka membangun kemah. Itulah gaya kehidupan Abraham pada saat itu. Dan dalam konteks ini, Bapak Ibu Saudaraku, pada saat itu Abraham berada di pintu kemahnya di Mamre pada saat matahari sedang terbit. Tiba-tiba ia melihat ada orang yang datang ke kemahnya. Kisah ini juga menceritakan bagaimana Abraham bertemu dengan 3 orang yang sebenarnya belum ia kenal, saudaraku. Ada 3 orang yang datang ke kemahnya, dan Abraham tidak mengenal siapa ketiga orang itu. Saudaraku, berkaitan dalam hal itu, ya, saya ingin bertanya kepada kita. Jika ada orang yang datang ke rumah saudara atau ke rumah Bapak Ibu, yang datang ini tidak kita kenal, ya, apa yang akan kita lakukan, Bapak Ibu? Apa yang harus kita kerjakan ketika ada orang asing yang tidak kita kenal datang ke rumah kita? Ya, mungkin kita memiliki sikap yang khawatir, was-was, takut, ya, karena yang datang ke rumah kita sama sekali tidak kita kenal, saudaraku, ya, orang asing. Kita takut orang itu akan berbuat jahat kepada kita. Itu adalah sifat manusiawi yang muncul dalam diri kita ketika ada orang asing datang ke rumah kita, Bapak Ibu. Kemudian, saudaraku, saya ingin bertanya kepada kita, jika ada orang yang datang ke rumah saudara dan yang datang ini kita kenal, apa yang akan kita lakukan? Ya. Mungkin kita akan mempersilahkan saudara kita untuk boleh masuk, ya. Kita akan mempersiapkan dia untuk minum, untuk makan, ya, dan mungkin istirahat.
karena dia sudah melakukan perjalanan yang cukup jauh. Itu respon kita Bapak Ibu ketika kita mengenal siapa yang datang ke rumah kita. Ya, kalau zaman sekarang ini Bapak Ibu ya, kenal tak kenal mungkin kita was-was ya. Ini saya kenal ini orang yang takut pula nanti satu keluarga kami kena corona kan. Ya, jadi was-was Bapak Ibu, takut karena situasi yang kita alami pada saat ini. Nah, saudaraku, dalam firman Tuhan ini bagaimana Abraham merespon kedatangan 3 orang itu yang pada dasarnya ia tidak kenal, dengan mempersilakan mereka untuk minum, makan, dan mempersiapkan tempat istirahat untuk mereka. Di sini kita melihat saudaraku ya, dapat kita pahami bagaimana Abraham menunjukkan sikap yang sangat terbuka dan ramah terhadap orang asing ini. Dia mampu memiliki hati terbuka dan melayani siapa yang datang ke kemahnya, saudaraku. Yang artinya saudaraku, kehidupan Kristen adalah kehidupan saling melayani dan berbuat baik. Dan orang Kristen dituntut untuk mempraktikkan pelayanan dan kebaikan kepada orang lain, saudaraku. Bapak Ibu, pelayanan dan kebaikan melampaui sekat. Pelayanan kebaikan itu tidak dibatasi oleh ras, agama, suku, maupun sosial Bapak Ibu. Dan itu tunjukkan Abraham pada saat itu. Dengan pelayanan dan kebaikan kita menempatkan orang lain, bahkan yang tidak kita kenal, kita perlakukan sebagai anggota keluarga kita Bapak Ibu. Dan itu dilakukan Abraham pada saat itu. Meskipun orang asing yang datang ke rumahnya, yang menghampiri kemahnya Bapak Ibu, tetapi ia memperlakukan seperti anggota keluarganya. Mempersilakan mereka untuk makan, mempersilakan mereka untuk minum, dan mempersilakan mereka untuk istirahat. Dan itu yang dilakukan Abraham Bapak Ibu. Lalu mengapa Abraham melakukan itu Bapak Ibu? Karena dia percaya bahwa apa yang datang kepada dia mendatangkan sukacita dalam kehidupannya. Karena kepercayaan ini Bapak Ibu, rasa takut, khawatir mengalahkan itu semua. Bapak Ibu saudaraku, ini berkata oleh Tuhan, hal yang menarik adalah Abraham tidak menyadari dalam konteks ini salah satu dari tamunya adalah Tuhan sendiri. Di sini kita melihat Bapak Ibu, Abraham tidak sadar Bapak Ibu. Ya, dari 3 orang itu ternyata salah satunya adalah Allah itu sendiri. Dan dia tidak memahami ternyata Allah ada bersama-sama dengan dia pada saat itu. Lalu kita melihat saudaraku, di sini kita memahami ketika orang ini yang datang ke kemah Abraham membawa berita sukacita. Berita sukacita apa yang disampaikan ketiga orang asing ini kepada Abraham Bapak Ibu saudaraku? Mereka memberitahukan bahwa akan hadir seorang anak laki-laki di tengah-tengah keluarga Abraham dan Sarah. Ketika kita mendengarkan itu, saudaraku, Sarah tidak percaya. Ketika Sarah mendengarkan sebuah ungkapan disampaikan oleh ketiga orang itu, Sarah tidak percaya dan ia tertawa dalam hatinya. Karena ia sadar bahwa dirinya telah tua. Sarah tidak percaya Bapak Ibu ketika ada kabar sukacita, dan ia mentertawakan sebuah ungkapan itu dalam hatinya. Dari gambaran ini Bapak Ibu saudaraku memperlihatkan bagaimana Sarah sulit untuk percaya bahwa Allah dapat melakukan apa yang melampaui pemikiran manusia. Kalau kita lihat dalam perjanjian baru Bapak Ibu, bagaimana Maria ya. Maria mengandung ya, anak tanpa ada hubungan pernikahan. Dan itu menunjukkan bahwa
Allah melakukan apa yang melampaui pemikiran manusia. Jika kita memahami dari sudut pandang manusiawi, Bapak Ibu Saudaraku, mana mungkin seorang perempuan yang berusia 90 tahun akan mengandung anak laki-laki? Ini sangat sulit untuk diterima, saudaraku. Diterima oleh apa? Oleh akal pikiran manusia. Tetapi mungkin bagi Tuhan, ketika kita memahami tentang keyakinan kepercayaan dalam diri kita, apa yang tidak mungkin bagi manusia, Bapak Ibu Saudaraku, itu mungkin bagi Allah. Ketika kita meyakini itu dalam kehidupan kita. Saudaraku, ketika tamu Abraham ini menyampaikan sebuah janji, janji yang berisikan bahwa Allah akan menghadirkan seorang anak laki-laki di tengah-tengah keluarga Abraham. Lalu saudaraku, jika kita di posisi Abraham dan Sarah, apakah kita percaya atau tidak akan janji itu? Sama seperti sikap Sarah, Bapak Ibu ya. Dia tertawa. Mana mungkin kalau kita mengalami hal demikian, Bapak Ibu, mana mungkin kita akan tidak meyakini itu. Tapi Tuhan menunjukkan janjinya. Tuhan menunjukkan janji yang pasti, yang terbaik, Bapak Ibu Saudaraku, di tengah-tengah keluarga Abraham dan Sarah pada saat itu. Ya. Janji Tuhan itu pasti dan terbaik dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudaraku, saya ingin memahami satu hal. Sesungguhnya semua yang dikatakan Alkitab, kita ini belum pernah kita lihat secara langsung. Ya. Belum pernah, Bapak Ibu. Kita belum pernah melihat Allah. Ya, saya pun sebagai guru Injil belum pernah melihat Allah yang utuh, Bapak Ibu. Kita tidak pernah melihat Allah pada waktu menciptakan langit dan bumi. Saya tidak pernah melihat, Bapak Ibu, bagaimana Allah menciptakan hari pertama sampai hari yang ke-6, Bapak Ibu. Dan saya tidak melihat itu. Kita tidak pernah melihat bagaimana Adam dan Hawa. Saya belum pernah bertemu langsung dengan Adam dan Hawa, Bapak Ibu. Saya tidak pernah melihat bagaimana Taman Eden itu begitu indah. Saya belum pernah melihat itu. Saya tidak pernah melihat peristiwa yang dialami oleh bangsa Israel ketika keluar dari tanah perbudakan menuju tanah Kanaan. Saya tidak pernah melihat Yesus melakukan mujizat pada saat itu. Dan saya tidak pernah melihat bagaimana Yesus disalibkan, dikuburkan, bangkit dari antara orang mati, dan ia naik ke surga. Saya tidak pernah melihat langsung, Bapak Ibu. Dari semuanya itu, kita diminta untuk percaya. Ya. Sebab firman Tuhan mengatakan, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Kita tidak melihat apa yang terjadi dalam peristiwa Alkitab ini, Bapak Ibu. Tapi Tuhan meminta kepada kita untuk percaya. Percaya dalam iman kita. Percaya dalam keyakinan kita. Itulah yang harus kita pahami dalam firman Tuhan ini. Bapak Ibu Saudaraku, tetaplah berpengharapan kepada Tuhan. Meskipun yang kita harapkan pada saat ini belum Tuhan nyatakan. Sebab waktu Tuhan itu pasti. Pasti dan terbaik dalam kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur firman Tuhan pada saat ini telah meneguhkan iman kami, keyakinan kami kepada Tuhan. Waktu Tuhan adalah waktu yang pasti dan terbaik yang Tuhan akan nyatakan kepada kami. Ajari kami untuk terus berpengharapan kepada Tuhan. Ketika kami berpengharapan kepada Tuhan,
maka kami akan terus membangun hubungan kepada Tuhan setiap saat, sampai harapan itu Tuhan nyatakan kepada kami. Dan ajari kami untuk tetap setia menunggu janji Tuhan. Ketika kami menunggu janji Tuhan, maka kami akan menunggu kepastian yang Tuhan tunjukkan kepada kami. Sebagaimana kehidupan Abraham dan Sarah. Mereka menantikan kabar sukacita di tengah-tengah keluarga mereka. Tetapi Tuhan menunjukkan waktu yang tepat, waktu yang terbaik di tengah-tengah keluarga mereka. Begitu juga yang akan Tuhan tunjukkan kepada kami masing-masing. Tuhan akan menunjukkan waktu yang terbaik kepada kami. Waktu yang terbaik ketika kami boleh menjalani hari-hari ini, menjalani setiap pendidikan kami, menjalani setiap pekerjaan kami, perjalanan kehidupan kami, dan apa yang kami lakukan. Biarlah Tuhan menunjukkan sebuah kepastian yang harus kami tunggu dan kami dapatkan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan buat ibadah ini. Kami tetap menunggu kepastian waktu yang tepat untuk kami boleh bersekutu bersama-sama di gereja. Biarlah waktu yang kami tunggu adalah waktu yang Tuhan kehendaki untuk boleh kami nantikan dalam keyakinan kami kepada Tuhan. Biarlah ibadah ini Bapa kami suka menjadi kesukaan dan kesenangan bagi nama Tuhan, menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Itu yang akan kami lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan ibadah ini dan firman Tuhan dengan ucapan syukur. Amin. Bila Bapak Ibu Saudaraku yang berbahagia Tuhan, demikianlah khotbah yang sudah dibagikan bagi kita semua. Kiranya Tuhan memberkati. Jangan lupa subscribe, komen, dan share channel YouTube kami. Pos Pelayanan GMI CYC Pekanbaru.